Demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Hampir 2 dekade terakhir, dihitung sejak reformasi 1998, perhatian publik terarah pada sistem dan perjalanan demokrasi di tingkat nasional. Dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, peran mahasiswa sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan, pengawas pemerintah, advokat hak asasi manusia, dan pengembang pendidikan politik. Melalui peran-peran ini, mahasiswa dapat membantu memperkuat demokrasi Indonesia dan membangun masyarakat yang lebih sadar politik serta aktif dalam proses demokrasi. Demokrasi menurut saya adalah suatu sistem pemerintahan di mana mengedepankan kebebasan berpendapat dalam setiap individu. Negara yang demokrasi tentunya akan mengedepankan suatu prinsip, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Adapun yang dimaksud dari demokrasi ini adalah untuk menegakkan suatu hak dan kewajiban untuk bermasyarakat. Dan menurut saya sendiri sebagai mahasiswa, kita sudah seharusnya melaksanakan demokrasi itu seperti berpartisipasi dalam masyarakat ataupun pemerintahan. Adapun partisipasi ini akan menunjukkan kualitas kita sebagai mahasiswa ataupun meningkatkan kualitas demokrasi. Karena apabila kita tidak sadar akan demokrasi, maka akan memunculkan suatu perspektif, yaitu apatisme terhadap sistem negara kita sendiri. Demokrasi adalah suatu tatanan, suatu sistem yang dimana masyarakat itu memegang kekuasaan tertinggi dan kedaulatan tertinggi itu ada di tangan masyarakat. Demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik real. Masyarakat desa misalnya, sejauh ini hanya dilibatkan dalam proses demokratis, daerah maupun nasional, seperti dalam pemilu kada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah. Desa sendiri memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni desa, deca, yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Demi kuatnya demokrasi secara nasional, penumbuhan kesadaran dan pembelajaran demokrasi membutuhkan upaya yang lebih masif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat desa, di antaranya melalui demokratisasi desa. Dalam negara demokratis, desa memiliki peran penting sebagai unit pemerintahan paling bawah dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Desa adalah tempat yang paling dekat dengan masyarakat, aktif dalam mengawal demokrasi. Jadi tugas utama adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Lembaga demokrasi desa yang dimaksud di sini adalah setiap unsur pemerintahan desa yang memiliki kewajiban pokok melaksanakan demokrasi. Dalam Undang-Undang Desa, unsur penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa ada 2, yaitu yang pertama, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, dan kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga demokrasi. Keduanya berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi di desa. Selain keduanya, desa juga berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi, artinya yang dimana desa sebagai arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga memiliki kewajiban untuk menumbuhkan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi di desa tersebut. Kerangka kerja demokrasi desa dapat dibagi dalam 3 bagian yang terkait satu sama lain dan dapat berlangsung secara serempak atau simultan. 3 bagian tersebut adalah: 1. Mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa seperti musyawarah desa dan pilkades. 2. Mengawasi sadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi. Dan 3. Ada mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian desa. Musyawarah desa merupakan forum tertinggi di desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang strategis. Menempatkan musyawarah desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokratisasi dimaksudkan untuk
mengedepankan musyawarah desa yang menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan desa. Dengan demikian, perhatian khusus terhadap musyawarah desa merupakan bagian integrasi terhadap kerangka kerja demokratisasi desa. Bahasan dari kami misalnya yang pertama itu melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Setiap warga negara yang ada di dalam masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ketiga, gotong royong dengan semua warga. Dan yang terakhir, musyawarah rutin.